Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, salam sehat semua ya. Mudah-mudahan di pagi hari ini kalian mendapatkan keberkahan kesehatan ya. Jadi kalau sudah sehat kita bisa beraktivitas seperti biasa. Dan kali ini saya ingin coba share ke teman-teman YouTube semua. Saya coba akan mereview sedikit tentang kesan saya terhadap mobil yang saya miliki hampir 1,5 tahun ini. Mobil ini adalah mobil Rush tahun 2011. Jadi pembelian gua waktu itu sekarang tahun 2022, mungkin 2001 awal. 2019 pertengahan. 2020 pertengahan. Jadi gue beli karena gue ngelihat kilometer mobil ini rendah ya, di usia yang kalau 2020 sekitar 9 tahun lah. Di usia 9 tahun ini atau 10 tahun ini mobil ini memiliki kilometer yang cukup rendah. Jadi kilometernya kurang lebih 4.000 kilometer lah. Dan memang jarang dipakai. Jadi owner pertamanya dia berprofesi seorang guru ya. Dan mobil ini kelihatannya mangkrak aja tuh di garasi mobilnya. Jadi diselimuti kain penutup mobil gitu ya, cover mobil. Gua ngeliat waktu pertama pun mesin masih kelihatan kering banget ya, kering dan kumuhnya karena memang nggak pernah dipakai, jadi banyak debu, ada jaring laba-laba begitu ya. Jadi gue ngeliat ini mobil ini pasti memang kondisinya sangat baik lah, hanya tidak terawat secara baik saja begitu ya. Dan mobil ini gue beli waktu itu sekitar 115 juta, kondisi pajak hidup, pajak on, dan unit ini adalah unit pembelian pertamanya di Cilegon. Jadi platnya adalah plat Cilegon, Provinsi Banten. Dan karena kilometer rendah, yang gue ingin sampaikan ke sahabat YouTube di manapun Anda berada, mobil ini mungkin salah satu tips buat kalian ketika ingin beli unit mobil, carilah mobil yang kilometernya rendah. Kenapa? Karena ketika kilometer rendah, mobil ini pasti performanya baik ya, karena memang jarang dipakai. Jadi secara keseluruhan, engine, mesinnya bagus, akselerasinya masih empuk, interiornya masih rapi, orisinilnya kelihatan banget gitu loh, dan mobilnya nggak capek. Jadi itu salah satu indikasi gue ketika mau beli mobil, pasti gue tanya berapa kilometernya. Kalau di bawah 100 sudah pasti gue yakin banget itu pasti masih good condition ya. Kalau mungkin di atas 200 atau 250 sampai 300 gitu kan, seperti limo X taksi, itu udah pasti mobil capek. Jadi kalau mobil capek, konsekuensinya lu akan banyak perawatan nantinya. Jadi begitu. Nah, mobil Rush ini akhirnya gue modifikasi juga sedikit-sedikit saja. Gue lebih senang, memang warna mobil ini adalah warna hitam. Jadi karena warna hitam, maka pelek yang gue gunakan, gue pakai pelek ring, tetap ring 16, cuma ukuran bannya gue pakai yang agak sedikit menggaruk ya, atau pakai yang seri AT lah, bannya agak seperti ban X-Trail lah, seperti itu. Jadi cuman ukurannya lebih besar. Jadi nanti gue share fotonya. Jadi mobil ini terasa empuk dan terasa tinggi begitu. Dan karena bannya hitam, peleknya hitam, jadi mobil ini terasa garang ya. Jadi kesan maskulinnya dapet sebagai laki-laki. Ini mungkin kalau ngelihat mobil serba hitam itu sangar gitu loh. Nah begitu. Nah untuk interiornya standar ya. Kalau gua ngelihat di mobil era sekarang, mungkin 2019 ke atas itu sudah sudah jarang yang dashboardnya itu oval-oval lah. Mereka lebih presisi gitu, lebih enak dilihat ya. Memang teknologinya mungkin sudah canggih ya. Dan gua ngeliat kesannya mobil ini masih kelihatan agak era-era 90-an lah ya, masih oval interiornya gitu kan. Terus juga kayak double-nya juga biasa saja gitu. Terus fitur-fiturnya standar ya. Nah, cuman ada nilai plusnya dari mobil ini adalah mobil ini suspensinya enak. Gue ngerasa mobil ini empuk aja gitu. Gue pernah punya mobil sedan empuk juga karena tapi terlalu ceper. Jadi kondisi di tempat gue ini kan kadang-kadang suka ada banjir nih. Jadi merasa tidak nyaman ketika banjir, mobil terlalu ceper tuh berisiko mesin kerendam air. Nah itu salah satu
gue tidak lagi memakai mobil sedan. Terus gue punya juga mobil Honda lah, agak hatchback yang mayoritas memang pakai di perkotaan. Nah, mobil memang terasa nyaman, tapi untuk gue merasa postur gue tinggi, ini agak sedikit besar. Kalau mobil hatchback itu biasanya kan mungkin dominasinya lah pemakaian perempuan. Gue lebih enjoy yang mobil semi jeep lah. Ya, mungkin kalau kelasnya Fortuner Pajero gue nggak kebeli lah, tapi kalau untuk ras ya masih relevan lah di kantong gue. Jadi gue ngerasanya pilihan yang tepat ada mobil ras. Dan selama pemakaian setahun setengah ini, karena memang gue tadi balik lagi ke kilometer gue pemakaian rendah, pemakaian gue nggak pernah ngebut juga, di tol paling kencang aja 80 km per jam. Dan jarak jauh gue mungkin misalkan gue jalan-jalan ke puncak itu bisa paling setahun 2 kali lah, jarang-jarang lah. Dan dari kilometer 50.000 gue pemakaian setahun setengah, kilometer gue sekarang ke 82.972. Ini gue record ya. Ini nggak kaleng-kaleng gitu. Kilometer ini asli record dari pertama gue beli sampai pemakaian. Yang artinya gue pemakaian tidak terlalu ekstrim lah, tidak terlalu jarak jauh tuh jarang banget gitu kan. Dan mobil ini nggak pernah rewel gitu. Mobil ini nggak pernah ngeluh gitu, ingin beli sesuatu gitu, belanja spare part, nyaman aja gue pakainya. Ya, mungkin fitur-fitur sedikit yang agak mengganjal seperti di blower ini di atas AC double ini ya. Ini ada yang agak lepas gitu. Apa ya namanya ya? Si swingnya itu swingnya itu agak lepas tapi bisa diperbaiki. Fitur-fitur itu aja sih sebenarnya simpel. Kalau kondisi mesin, interior, kayak central lock gitu ya, suspensi masih bagus kok. Gue ngerasanya masih nyaman-nyaman saja ya. Mobil ini mobil yang kokoh gitu. Gue menganggapnya ras ini adalah mobil yang kuat, mobil yang tanggung, mobil yang semua medan lah, semua medan, jalan terjal, jalan tinggi, banjir segala macam gue bisa libas gitu. Ya, semi jeep ini sangat kompatibel lah untuk pemakaian di dalam kota, di luar kota, jarak jauh. Gue seperti itu sih. Cuman mungkin catatannya berbeda ketika gue beli yang kilometernya agak tinggi gitu kan. Nah, kalau gue kan kilometernya rendah waktu beli. Jadi itu salah satu tips buat kalian ingin beli mobil. Nah, ras ini gue nyaman banget lah. Posisi duduknya pun enak, walaupun dia tidak seperti mobil yang sudah triptonic ya. Kalau misalkan si Matic gitu kan, gue pakainya kan yang manual. Terus yang setirnya bisa naik turun, atau si kursinya hanya ini ya gue rasa cuma bisa naik turun saja gitu. Dan posisi setirnya itu harus memang seperti ini, nggak bisa dirubah-rubah gitu. Dan ini pun terasa nyaman. Kalau gue sih di tinggi badan 173 dengan berat badan 84 kilo lah, gue ngerasa nyaman nih posisi duduk seperti ini, nggak pegel juga, gue jarak jauh nggak ngantuk gitu kan. Dan memang tinggi banget nih, jadi pandangan kita ke depan ini tinggi ya, jadi merasa lebih wah aja lah. Kalau kita ngerasain mungkin Pajero pasti lebih enak lagi gitu kan. Cuman kalau nggak kebeli Pajero ya alternatifnya adalah ras ini menjadi solusi buat kalian ingin menggunakan mobil yang semi jeep gitu ya. Gue ngerasa banget lah. Dan AC juga gue nggak pernah ngeluh-ngeluh, pernah sekali servis pun itu karena memang habis peron saja sih. Kesananya gue kesini-sini juga nggak ada pernah rewel lagi masalah AC. Jadi seperti itu. Yang paling enak adalah suspensinya. Gue pernah punya sedan Honda, kan Honda yang paling enak. Honda salah satu jenis mobil yang enak banget suspensinya. Tapi gue ngerasa ras ini mah lebih enjoy lagi, lebih empuk gitu kerasanya. Ya, jadi mungkin bagi owner semua yang punya mobil ras, gue ngerasain lah pasti sama pendapatnya dengan gue. Jadi seperti gue nggak tahu ya kalau pakai Terios yang mirip-mirip dengan ras, tapi ya karena gue punyanya ras, jadi gue share ke kalian bagaimana memiliki mobil ras ya dengan penuh fitur yang kalian miliki di mobil ras ini ya, dengan kondisi memang begini apa adanya. Gue ngelihatnya standar saja tapi nyaman gitu loh. Mungkin itu sih singkat yang gue ceritakan buat share teman-teman semua ya terkait mobil ras yang gue miliki ini. Jadi mudah-mudahan bermanfaat ya. Nanti kita sharing lagi di unit berikutnya, karena memang gue juga ada beberapa unit mobil yang dipakai istri gue juga ada, pakai operasional juga ada. Nanti gue coba review lagi buat kalian ya. Simak terus, subscribe YouTube ini, dan gue akan coba suguhkan konten-konten menarik di kedepannya. Salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.